Tanya sama rakyat ya, apakah persoalan Gibran maju kalau undang-undang tidak diubah? Enggak problem. Yang menjadi problem, kenapa harus dirubah? Kenapa dia harus dirubah untuk kepentingan satu orang? Republik ini milik banyak orang. Ada satupun yang boleh menyimpulkan bahwa ada proses perjalanan ketidakadilan dalam sebuah proses perubahan Mahkamah Konstitusi. Yang berhak menyimpulkan itu adalah tanggal 14 Februari. Tanyanya Kan itu sudah tegas saya. Apa yang kurang tegas Suka lagi? tidak suka? Iya. Harus diikuti. Iya. Pertanyaan saya, Anda suka tidak suka? Dan Anda suka atau tidak? Saya tidak suka karena sebelumnya saya sudah bilang itu tidak benar. Tidak benar. Saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MK bisa seberani itu. Enggak, dihitung 5 tahunnya dari sekarang, dari pelantikan Seberani ya. itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang gitu. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Iya kan? Diberhentikan. Selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Siapa yang memfitnah? Ya, yang merasa difitnah oleh siapa? Gibran dijuluki cawapres cacat hukum. Pegiat media sosial John Sitorus menjuluki putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang cacat hukum. Pasalnya proses Gibran bisa menduduki posisi cawapres dari bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengakibatkan pamannya Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Prosesnya sudah cacat, hasilnya jelas cacat, penuh dengan drama dan tontonan nepotisme yang menjijikan di depan seluruh rakyat Indonesia. Sudah terbukti cacat dan ilegal, terus mengapa masih tidak mundur? Ya karena sekeluarga nggak punya malu. Dasar cawapres cacat hukum, ucap John. alat ukur yang paling sederhana adalah hari ini 93,4% percakapan di sosial media negatif terkait Mahkamah Konstitusi, terkait Gibran dan sebagainya. Itu clear, man. Ya, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara itu tidak mundur. Itu sudah tahu itu kan. Jadi ada masalah dalam administrasi. Itu kita mau cek. Jadi Bukan karena bapaknya, man. kesimpulan bahwa hak proses perubahan undang-undang itu mencabik-cabik hati rakyat itu belum bisa disimpulkan bagi seorang Gibran. Kalau misalnya kemudian dia mencalonkan diri tanpa terjadinya perubahan undang-undang, boleh, nggak masalah. Sebagai hakim tuh ada bandingnya, tapi kalau diberhentikan dari jabatan dan dengan hormat pula, itu nggak bisa naik banding, itu selesai. Ini bukan mahkamah keluarga tapi mahkamah konstitusi. Nanti kita lihat nanti ya. Ya nanti Kita pokoknya berupaya memperbaiki bersama-sama kondisi hari ini yang sudah jadi catatan kita bersama. selesai. Karena naik banding bukan hanya berisiko tidak memberi kepastian, tapi bisa saja nanti hakim bandingnya itu masuk angin. Makanya udah bagus itu Jimli, menurut saya salut lah. Bagus. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Apakah kemudian Pak Prabowo Gibran ini merupakan kelanjutan dari Pak Jokowi? Ya sangat kentara gitu ya. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH. Nanti saya tambahkan lagi. Bahkan wajar kalau kemudian publik mengatakan bahwa ini adalah skenario atau plan B dari 3 periode yang gagal. Maka dihadirkan Gibran untuk menjaga itu dan Intinya banyak sekali masalah yang kami temukan. Tapi setuju, Prof? Hah? Setuju? Ya, apa kata MK? Bukan masalah setuju. Cabik-cabik lagi ketika nama anak muda itu digunakan untuk menjustifikasi perubahan undang-undang. Semakin tercabik-cabik lagi. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini.
Nggak bisa. Ini yang disampaikan Bang Adian ini hanya bisa dijawab nanti kalau ada tim Prabowo yang 2019. Apakah kemudian Pak Prabowo Gibran ini merupakan kelanjutan dari Pak Jokowi? Ya sangat kentara gitu ya. Seperti diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti bersalah melanggar kode etik dan perilaku hakim MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan pelanggaran berat untuk Anwar. Hal itu disampaikan oleh Ketua MK Jimli Asidiki dalam agenda putusan kode etik dan perilaku hakim MK pada Selasa 7 November 2023. Penyampaian keputusan itu berdasarkan hasil 3 anggota MK, yakni Jimli bersama dengan Bintan R, Saragi, dan Wahiduddin Adams. Pas akan muncul kekhawatiran apa? Oke. Kekhawatiran aturan main, Ya. ketidaknetralan. Lah yang Menko Polhukam, Pak Mahfud kan Menko Polhukam. Kan sebelum putusan diucapkan saya sudah berkali-kali bicara di berbagai tempat. MK secara teoritis tidak boleh memutus itu. Karena MK itu negative legislature. Ya. Polhukam. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan sebetulnya kalau bicara fairness. Tapi beda aparatur. dengan Akan anak lain presiden. kalau Ketua Mahkamah Konstitusinya bukan omnya dia. Beda, Bos. Kita ini udah yakin, coba tinggal bertiga ini berdiskusi mana putusannya gitu loh. Ya, tadi kan di sidang kan ada satu masalah hubungan kekerabatan. Ya, terkait Prof. Usman satu-satunya yang diperiksa 2 kali. Ada tanggapan, Prof? Satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa. Saya belum tahu 2 kali. Kira-kira. Pak Nah, Mahfud, sekarang kita bicara. Anda masih akan berani bicara selugas ketika Anda Menko Polhukam, ketika sekarang Anda calon wakil presiden, Pak? Mungkin lebih lugas lagi. Lebih lugas? Kan sudah calon wakil presiden. Kalau begitu saya tanya, Pak, putusan MK kemarin. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, kata Ketua MK Jimmy Asidiki. Dia menjelaskan Anwar dinilai melanggar Sabta Karsa Hutama tentang prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, kecakapan, independensi, dan kepantasan serta kesopanan. Putusan itu merupakan 1 dari 5 amar putusan yang disampaikan oleh Jimli. Kedua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK, ujar dia. Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun mengaku, kalau ada tindakan tegas terhadap Gibran muncul narasi dizalimi. Sampai saat ini belum ada sikap tegas dari PDI Perjuangan terhadap Gibran Rakebuming Raka yang menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto yang bertarung pada pemilihan presiden 2024. Dikhawatirkan bila PDIP memecat Gibran akan muncul narasi dizalimi. Kalau kita ambil tindakan tegas, pecat, nanti dia gunakan itu, waduh, saya dizalimi. Itu sudah lagu lama, kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Komarudin juga menyinggung soal ramainya desakan pengembalian kartu tanda anggota PDIP. Menurut dia, hal itu tak perlu didramatisasi. Jadi sebenarnya tidak perlu ada banyak sandiwara lagi, harus kasih kembali KTA. Kalau sudah berani pindah ke sana, kembalikan KTA. Kok repot saja urusan begitu, ucap Komarudin. Di sisi lain, Komarudin berpesan sebagai politikus muda mestinya Gibran mencontohkan tauladan yang baik, konsistensi dengan pernyataan yang terus disampaikan dinantikan rakyat. Mereka harus memberikan contoh tauladan yang akan datang, harus ada kepastian. Pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat jadi bingung. Iya, tidak itu saja, ucap Komarudin.